Oke guys, selamat datang kembali di channel XT ID dan ini adalah video review lengkap full review dari Infinix Note 50 Pro 4G. Bagian pertama yang mau saya ceritakan ke kalian adalah desainnya dulu, mungkin buat full reviewnya gitu ya. Desainnya dulu. Di unboxing juga udah kita bahas dan di sini kita bahas ulang kalau desainnya ini premium banget buat HP 3 jutaan kecil ya. 3,2 juta itu masuknya 3 juta kecil. Ini premium banget, framenya metal, kemudian untuk warnanya juga ada 4 kalau nggak salah, ada pink, black, sama titanium gray, plus satu lagi edisi collab sama Design Works dari BMW. Kemudian yang selalu menarik perhatian saya adalah ini nih, nggak pernah bosan gitu ngelihatnya. Terus frame metal juga emang enak gitu, cakep. Walaupun minusnya kalau lagi main game itu ya panasnya kesini rata-rata, dan itu menurut saya bagus gitu, artinya pembuangan panasnya ya lumayan baik karena ngebuangnya langsung keluar gitu. Buat main game juga enak. Kalau untuk ketebalannya itu dia sekitar 7 milimeteran, 7, berapa gitu, 7,5, hampir 7,5 milimeter, nggak nyampe, mungkin 7,2 atau 7,30 milimeter. Kemudian buat lebarnya itu dia di 74 milimeter, 74 atau 75 milimeter. Kemudian di tingginya ini nih 163 atau 164 milimeter. Jadi enak gitu, walaupun dia 6,7 inci, layarnya kan 6,70 inci, 6,78 sorry, layarnya kan 6,78 inci, dan tapi ini enak gitu di genggamnya gitu, baik pas tanpa casing ataupun pas pakai casing. Kalau tanpa casing kerasa banget, ini solid, build quality solid banget, metalnya benar-benar kerasa gitu, mantep. Dan tipis juga karena tadi 7 mm kecil, 7,3 mm kalau nggak salah. Ini enak gitu di genggamnya, jadi mantep dan nggak sakit karena di sini, di bagian sininya dia tuh nggak langsung kotak patah gitu, tapi ada roundednya dikit gitu. Teman-teman mungkin bisa lihat ya, tuh ada roundednya dikit. Begitu juga di bagian layarnya, itu ada roundednya dikit. Jadi ini udah enak banget, mantap banget digenggam, baik pakai casing ataupun enggak. Kemudian tadi untuk sertifikasi ketahanannya yang seperti yang tertera di dus ya, dia ada IP64, dan juga untuk spesifikasi layarnya itu dia AMOLED 144 Hz Full HD Plus. Kemudian bezelnya itu lagi-lagi ini benar-benar bikin selalu salfok sih, kalau seakan S25 atau S25 Ultra gitu sekilas dari depan, kalau misalnya kita ngeliat ke belakang gitu, karena bezelnya ini tipis walaupun atas bawah itu masih agak tebel lah. Kemudian buat kamera selfie juga bolongannya ini, hitamannya nggak terlalu gede gitu, jadi ya nggak terlalu mengganggu lah. Dan brightness juga tinggi, saya udah pakai di luar ruangan dan itu enak banget, jelas kelihatan kalau di luar ruangan. Walaupun saya jarang banget nyalain fitur high brightness mode-nya. Kemudian untuk OS-nya nih, kita itu dapat out of the box ya, itu kita dapat XOS 15 berbasis Android 15 teman-teman. Jadi dia ada XOS terbaru, XOS 15.0.1 dengan basicnya itu Android 15. Di sini nggak ada, di sini biasanya tuh Android versionnya 15. Dan XOS 15 ini ya udah dibahas juga waktu di unboxingnya ya. Ini untuk control center jadi kayak gini, jadi kita buat ngeplay musik juga enak gitu, dan buat notifikasi jadi kayak gini. Notifikasi di sini hilang, yang sebelumnya di XOS 14 tuh jadinya begini. Kalau misalnya kita buka notifikasi, nah dia begini jadinya tuh, dia masih ada di sini. Sedangkan untuk XOS 15 itu nggak ada, udah nggak ada.
Tapi kalau di sini baru ada lagi gitu. Tampilan begini ya kurang lebih ya buat control centernya. Kemudian untuk keamanannya itu dia udah fingerprint, in display fingerprint, dan ada face unlock juga. Buat fitur-fitur itu buat 3 jutaan kecil itu udah lengkap banget, malah NFC ada, always on display ada, kemudian ada fitur tambahan yang sebenarnya agak gimmick juga, yaitu active hello lightning tuh, yang bisa aktif juga kalau misal kita lagi ngerekam video. Kita lagi ngerekam video, dia bakal aktif, dan saat dicas juga dia nyala. Kemudian ada rekomendasi uninstall bloatware kalau misalnya teman-teman ke bagian setting, terus ke sini dan ke storage. Kita tungguin aja dulu. One eternity later. Nah, kalau misalnya kita di opsi storage ini, kita tinggal recommended, more, kemudian di sini ada beberapa rekomendasi apa aja yang harus kita hapus atau mungkin dikompres. Nah, di sini uninstall app. Jadi kita ada pilihan tuh, walaupun bloatware ada gitu. Jadi kita bisa nge-uninstall bloatware yang ada, misal kayak gini, dan kita tinggal centangin aja apa aja yang mau di-uninstall, kemudian tinggal pilih uninstall begitu. Kemudian fitur selanjutnya itu adalah fitur baterainya, yang mungkin ini sebenarnya ada fitur yang bikin user iPhone was-was kali ya. Gimana user iPhone nggak tahu saya juga. Battery health and charging, di sini ada fitur battery health, jadi kita bisa lihat BH Android juga di sini. Lagi turun, naik mah nggak mungkin ya. Dan BH saya itu 100%. Kemudian untuk fitur baterai yang lainnya itu ada charging speed, jadi kita bisa ngatur ke smart, ke low temperature charge, atau ke hyper. Nanti akan saya tampilin di sini. Jadi dia bisa ke smart, bisa ke low temperature, dan atau hyper. Kemudian ada refresh wireless charging, jadi kita dari HP kita ini nih, dia bisa ngecas ke HP yang support wireless charging juga. Cuman karena Note 30 nya saya lagi nggak megang, jadi kita langsung skip aja. Terus ada refresh wireless charging, jadi dari HP ini ke HP yang lain itu juga bisa ngecas. Dan ada bypass charging juga. Bypass charging ini mungkin menurut saya kepake banget sih buat teman-teman yang emang kerjaannya game, atau mungkin nyari uangnya dari game kayak mungkin joki atau yang lainnya. Terus baterainya habis, tinggal ngecas dan tinggal diaktifin fitur Plus yang sama-sama pakai G100, cuman bedanya di Hot 50 Pro Plus ini G100 biasa, sedangkan di Note 50 Pro 4G ini menggunakan G100 Ultimate. Di Hot 50 Pro Plus kita dapat di 413 ribuan. Beda sekitar 20 ribuan poin aja teman-teman. RAM-nya itu 8 GB LPDDR4X, dan juga buat storage-nya UFS 2.2 256 GB. Baterainya setipis ini tadi 7,5 mm, 7,5 mm atau mungkin kurang. Itu baterainya 5200 mAh yang tergolong awet. Awal-awal memang nggak seawet itu. Awal-awal tuh SOT saya cuma dapat di 5 jaman, dan sering anget juga pas masih awal-awal pemakaian gitu. Cuman ketolong sama chargernya yang lumayan cepet, 90 watt. Untuk ngecas itu dia nggak nyampe sejam. Saya udah pernah ninggalin mandi, dan juga saya tinggalin di makan, ninggalin beberapa aktivitas gitu, pas dia lagi ngecas itu bener-bener baik yang low temperature itu dia cuman bisa ngecas paling ya sejaman lah penuh gitu. Cuman itu termasuk cepat, kita pakai tinggalin aktivitas dan yang lainnya. Yang hyper itu nggak nyampe sejam, sekitar 40 menitan itu dia udah penuh dari 20%-an atau 30%-an dia udah penuh. Kemudian yang smart itu sama, nggak nyampe 1 jam, sekitar 45 menit lah sampai 50 menitan itu dia udah penuh lagi. Kemudian buat pemakaian gamingnya itu HOK saya pakai 1 match
itu sekitar 16-18 menit itu dia berkurang 8-9%. Kemudian buat ZZZ Zenless Zone Zero 31 menit itu ngurang 8%. Buat Genshin Impact itu belum sempat saya tes sih karena baru banget ngedownloadnya. Jadi saya akan tampilin di sini aja hasil pengetesan Genshin Impact saya selama kurang lebih paling setengah jam sampai 45 menitan. Dan satu lagi fitur spesial mungkin bisa saya bilang yang jarang ada di HP harga segini, di HP di harga yang sama di 3 jutaan atau mungkin 2,5 jutaan. Karena di varian Note series sampai Zero series itu ternyata ada fitur PC connection yang sebetulnya itu udah ada dari XOS 13 teman-teman, cuman saya mau bahas lagi aja. Jadi kita bisa koneksin HP kita ke laptop ini, dan ini laptopnya bukan laptop Infinix ya, ini laptop Toshiba kalau nggak salah dari Nabuk Tekra. Kita akan coba aja, kita tinggal nyalain fiturnya dan kita diarahin buat ke website www.pcconnection.online untuk mendownload aplikasinya di laptop kita. Oke, dan udah saya download aplikasinya, namanya PC Connection, sama kayak nama fitur Infinix-nya. Dan kita tinggal koneksiin aja. Dan kalau misalnya kelamaan kita tinggal scan QR code-nya aja, kita start connect dan dia akan langsung membaca. Kita tunggu sampai dia terhubung. Dan ini langsung terhubung ya. Dan fitur begini itu benar-benar akan memudahkan kita dalam mungkin mau mindahin foto atau mindahin file. Saya udah nyoba juga tadi, misal saya mau mindahin file ini, foto ini ke sini, tinggal kita drag and drop dan dia langsung ke sini, langsung terkirim. Jadi benar-benar berfungsi banget, berguna banget buat teman-teman yang kerja itu suka mindahin file dari laptop ke HP, dari HP ke laptop. Tapi waktu pergi lagi keluar gitu bawa laptop, bawa HP, lupa bawa casan HP-nya. Gitu. Sedangkan casan laptopnya masih casan yang masih casan lama. Masih bulat kayak gitu tuh. Dan begitu juga sebaliknya dari HP. Misal saya mau mindahin nih gambar-gambar ini, sampel-sampel foto dan video, 27 item, tinggal kita kesini, set, dan dia langsung transfer. Dan lumayan cepet ya transfernya. Yang penting satu, dia ada koneksi wifi dan juga bluetooth nyambung ke antara dua device ini. Dan kalau misalnya kita itu mau tulisannya di sini, kita copy dan kita, ini saya copy, udah di copy. Setelah di copy kita coba paste di sini, bisa. Jadi kata-kata yang tadi di copy di sini bisa kita paste di sini secara langsung gitu. Jadi nggak usah kita ketik ulang lagi. Ini contoh gampangnya aja. Dan teman-teman juga pasti udah pada tahu soal ekosistem begini. Jadi ini saya cuma ngebahas dikit aja sebelum penutup fitur kameranya. Jadi langsung aja kita kembali ke fitur kamera. Oke, terakhir di bagian kamera. Sebelum itu ada fitur menarik sih di menu kameranya ini. Kalau misalnya kita tekan 2 kali tombol volume down-nya, 1, 2, dia langsung masuk ke mode street snap. Nah, coba lagi, 1, 2, langsung masuk ke mode street snap dan dia akan geter HP-nya. Dan rasio aspeknya bisa 4:3, 1:1, 16:9 atau full. Kemudian buat milimeternya dia support dari 24, 28, 35 sampai 50. Dan fokusnya ini 5 meter, 3 meter, 1 meter atau autofocus. Nah, street snap ini dia ngebawa filter itu 5. Ada natural, ada lively, vintage,
black and white, dan time. Nah, vintage ini yang saya suka filternya karena dia ada efek vignette gitu di pinggiran-pinggirannya begini, melingkar kayak gitu vignette-nya. Kemudian di menunya ini ada time lapse, dual video, AIGC portrait, atau mungkin kalau kita moto orang kemudian nanti hasilnya jadi kayak AI gitu. Kemudian ada sky shop di mana filter awannya itu, jadi kalau misalnya langit kita lagi jelek atau lagi abu-abu nggak enak buat di foto, sedangkan kita mau efek langitnya yang cerah, kita bisa pakai filter sky shop ini. Dan banyak tuh ya filternya, dilihat sendiri aja tuh. Kemudian ada Pro. Untuk tampilan Pro nya kayak gini ya. Dan dia juga bisa 4:3, 1:1, 16:9 atau full frame. Dan fitur Pro nya ini dia bisa ngedukung ultra wide 1 kali dan 2 kali sampai seterusnya. Tampilannya begini nih. Sayangnya dia nggak mensupport video, belum. Dan kemudian ada panorama, super makro, yang tentu makronya ini dia make kamera ultrawide-nya karena ultrawide kan autofocus. Dan lensa super makronya ini dia bisa ngezoom 1 sampai 2 kali. Jadi dia manfaatin lensa ultrawide-nya yang autofocus untuk jadi lensa super makro. Begitu. Dan terakhir ada dokumen. Dokumennya ini jadi kayak kalau misalnya kita moto tulisan-tulisan, kertas-kertas dokumen gitu, kita moto pakai fitur ini, itu akan otomatis kesimpan di file dokumen. Oke, mungkin buat kameranya begitu. Dan setelah ini akan ditampilin semua sampel foto, video buat teman-teman lihat gimana hasilnya. Teman-teman lihat sendiri, kemudian setelah itu komen gimana hasil fotonya, gimana hasil videonya, kestabilannya gimana. Langsung aja kita Dan ini itu sampel perekaman dual video, dan dual videonya ini bisa kita putar atau kita geser ke sini, kita perbesar, dan kita cuma segini doang duduknya itu. Tapi biasanya kan dual video nih Infinix-nya nggak stabil ya, lumayan. Atau berkat OAS-nya atau emang IIS juga ikut nyala. Terus udah stabil, udah enak dari pegang juga. Ini lebih kerasa nih. Tunjukin ini. Dia emang nggak bisa bolak-balik ke kamera selfie, cuman ada ini sudah ya lumayan lah gitu. Walaupun kemungkinan itu jadi lebih gede sih, harusnya sih lebih gede ya karena dia ngambil 2 video sekaligus. Coba aja kita lihat. Ada glare tuh. Dan dia bisa di ultra wide juga. Kayak gini, cuman nggak bisa ini ya tuh.
nggak bisa buat ganti posisi, cuman bisa kita pilih gini dong. Diperbesar bisa, cuman nggak bisa diposisin kayak tadi setengah-setengah tadi, setengah layar. Ini ultrawide tuh. Ini kayak kalau mau foto gimana kayak nih di keadaan gelap dan yoyo, kalau misalnya di belakang ada lampu tuh kayak gitu jadi susah. Nah baru ini masih gelap ya kelihatan di sini apa ininya aja tuh udah kayak harusnya gini. Nah gimana menurut teman-teman untuk kayaknya lensanya kotor dah. Ya sama aja, lensanya nggak kotor ya, emang begini 1080p 30 fps di keadaan gelap. Lumayan kalau buat sekedar dokumentasi doang, buat laporan atau vlogging juga udah bagus, asal cahaya cukup kayak gini atau gini. Oh, Oke 30 fps. Kita balik lagi nih, ini ultrawide ya. Tuh. Gempa sih, cuman gambar jadi lebih tajam. Ini pagi ya. Kalau ini kamera utama 2K 30. Coba ini satu tangan ya. Cuman OIS dong, IIS mati. Jadi ultra steady nggak bisa diaktifin. Cuman di previewnya sih lumayan stabil ya. Iya. Tuh. Nggak terlalu gempa kayak ultrawide tadi. Oke, cukup. Lagi, ini buat ultrawide-nya, ultra steady-nya aktif. Lumayan. Kalau misalkan emang harus ngambil ultrawide terus yang stabil gitu, biar lebih lebar FOV-nya, cocok ini. Kalau seingat saya D0X Pro itu ultrawide stabil nggak ya? Lupa.
1080p di high FPS atau 60 fps kali. Cuman ada beberapa kendala, yaitu baik di 30 fps ataupun 60 ya. Dia kita loncat ya. Up, up. Dia itu agak sedikit patah-patah waktu awal ngerekam kadang. Itu juga terjadi di Hot 50 Pro Plus sih. Cuma sampai sekarang beberapa update software lewat belum di fix si patah-patahnya tadi, belum hilang. Jadi ya semoga secepatnya di fix lewat update software lah, baik yang Hot 50 Pro Plus atau yang ini, karena yang ini juga tadi ada patah-patah saat awal-awal ngerekam. Tadi kerasa nggak ada kayak patah gitu. Ini hal yang sama yang terjadi di Hot 50 Pro Plus sih, cuman sampai sekarang belum di fix. Harusnya software doang, karena di 030 nggak pernah kejadian. Nah tuh. Oke, kesimpulan untuk Infinix Note 50 Pro 4G. HP ini bagus banget di harga 3 jutaan kecil, 3,2 juta. Atau kalau teman-teman dapat voucher diskon, potongan, dan lain-lain, ini bisa di bawah 3 jutaan. Ini HP menarik banget buat dipinang. Walaupun masih ada tapinya ya. Untungnya tapinya ini nggak gede. Kenapa? Karena tapinya itu cuman di software, dan itu pun cuma beberapa doang. Dan mungkin user-user mayoritas itu nggak terlalu kepake lah tapi ini. Pertama, Vollax Assistant yang menurut saya itu masih kurang sensitif mikrofonnya. Jadi harapannya ya kesensitifannya dari mikrofon ini bolehlah ditingkatin lagi, kayak mikrofon dibuat standby gitu, buat jaga-jaga kalau si user HP ini mau manggil Vollax Assistant-nya. Ya siapa tahu ada user iPhone atau user Infinix mau nyoba gitu Vollax-nya, yang biasanya mereka cuma tinggal manggil Hey Bixby atau Hey Siri. Jadi semoga di update berikutnya itu ada peningkatan untuk kesensitifan mikrofon atau mikrofon dibuat standby. Kemudian Translation Assistant ini mungkin ya fitur ini bukan bener-bener nggak bisa berjalan, karena antara sayanya yang belum bisa nemu cara untuk mengaktifkan fitur Translation Assistant ini, atau memang fiturnya belum bisa berjalan dengan baik begitu. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu caranya, boleh drop di kolom komentar di bawah, siapa tahu membantu teman-teman yang lain. Kemudian ada real time translation di call assistant ini, yang kosakatanya itu masih ada beberapa yang belum support, kayak ngabuburit atau yang lainnya, kosakata umum. Tentu di harapannya saya tuh sekali lagi itu di update software kosakata tadi itu ditambahin di fitur real time call translator tadi. Oke, next itu ada dokumen asisten yang sebetulnya bisa teman-teman. Tapi kalau misalnya kita buka dokumen asisten dari settingan ini, ya memang dia nggak bisa gitu. Masih harus ganti Vollax-nya pakai bahasa Inggris. Tapi kalau kita langsung masuk ke aplikasi Vollax-nya, itu bisa. Udah saya coba tuh. Dan saya coba juga beberapa dokumen yang diringkas sama Vollax-nya tadi. Kemudian ada AI Codeout yang mungkin masih butuh update ya. Kita langsung ambil aja contoh itu dari sini. Yang masih butuh update ya kayak gini itu bisa dia tuh rapi. Cuman kalau misalkan gambarnya itu ini deh, gambar itu banyak kayak gini, itu yang kepotong. Nah, yang harusnya 3 HP ini, 2 HP ini sama 1 tablet ini ikut kepotong juga sama tangan saya juga. Gitu. Jadi next update mungkin bisa ditingkatin lagi AI-nya. Ya, kemudian ada PC connection yang masih butuh update software lah. Karena ketika saya jalanin fitur ini itu ada beberapa
waktu itu putus koneksinya tiba-tiba ya. Tiba-tiba koneksinya putus. Dan saat mau disambungin lagi nggak bisa, lama banget waktunya itu. Jadi harapannya nanti di update biar nggak begitu lagi, jadi nggak putus nyambung lagi, dan kita juga sebagai user nggak direpotkan dengan nyambungin lagi, harus nyambungin lagi, putus nyambungin lagi gitu. Cuman overall bagus, fitur ekosistemnya membantu banget kalau kita mau mindahin file dan yang lainnya. Oke, langsung ke kesimpulan utamanya juga. HP ini di 3,2 jutaan itu worth it banget karena ini HP yang all-rounder. Dari mulai kameranya, dia bisa stabil di FPS tertinggi yaitu 60 fps. Kemudian ada ultrawide-nya, jangan dilupain. Ada sensor BPM dan SPO2 buat yang butuh, dan ada fitur ala-ala RGB-nya juga. Kemudian chargingnya cepet, frame-nya metal. Kapan lagi teman-teman HP harga 3 jutaan frame-nya metal, speakernya bagus untuk standar 3 jutaan, bodi belakang kaca, dan ada wireless charging juga. Dan wireless chargingnya kita dapetin di paket pembelian. Jadi buat harga 3 jutaan teman-teman ngeluarin 3 juta ini itu worth it banget kalau teman-teman nggak butuh 5G. Catatannya di situ, kalau nggak butuh 5G dan nggak butuh performa yang tinggi-tinggi banget, sekedar main game berat sebenarnya cukup playable, tapi harus dibantu sama cooler, kalau nggak kepanasan tangannya nanti karena mengingat frame-nya metal. Kemudian casingnya dapat casing plus MagSafe. Perlu diingat teman-teman, casing plus MagSafe-nya dapat dari paket penjualan, dan casingnya ini unik. Dan wireless chargingnya juga kita dapat di paket pembelian langsung, tidak terpisah. Jadi sekian dulu buat review Infinix Note 50 Pro 4G-nya. Selamat untuk Infinix, semoga HP-nya laku keras karena ini HP udah bagus banget. Dan untuk tapi-tapi yang tadi semoga segera di-fix lewat update software, karena memang tapinya tadi cuma software doang. Sekian dari saya, terima kasih udah menonton sampai akhir, dan mohon maaf kalau videonya lumayan cukup panjang. Kita akan ketemu lagi teman-teman di video XT ID berikutnya. Jangan lupa like kalau Anda suka, kalau nggak suka silahkan di dislike. Share juga ke teman-teman, siapa tahu membantu temennya yang mau membeli HP ini untuk meyakinkan lagi. Jangan lupa subscribe juga. Kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan di video ini silahkan koreksi di kolom komentar. Dan terima kasih.